Saya ucapkan selamat datang kepada Ananda Aurelia Nurul. Apakah bisa merespon Pak Irfain? Bisa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, gimana kabarnya Nurul? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Gimana pelajaran yang kemarin-kemarin selama kelas 10? Apakah bisa diterima dengan baik atau cukup baik? Bisa Terutama Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah baik. Enak pembelajaran secara daring atau enak secara langsung Nurul? Aurelia Nurul. Enak langsung Pak, lebih paham langsung. Oke, harapan kita itu mudah-mudahan kita diijabahi segera tatap muka, karena adik-adik kita SD sudah mulai ya, SD SMP sudah mulai masuk. Beberapa teman-teman SMP negeri yang sudah direkomendasi oleh beberapa dinas pendidikan Kota Semarang, ada yang menjadi piloting untuk masuk, termasuk SD negeri dan beberapa SD swasta. Nah, setelah kita, karena masih di bawah naungan Bapak Ganjar Pranowo, maka wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah masih menunggu kebijakan beliau. Jadi kita pun berharap segera hadir, segera kegiatan tatap muka dilaksanakan. Salah satu fungsinya yaitu kita secara langsung dapat menerima pembelajaran, mulai dari indera penciuman, indera pendengaran, kemudian indera penglihatan, kemudian indera perasa gitu ya. Jadi semuanya dapat terekam langsung melalui kegiatan tatap muka. Harapan kita yaitu mudah-mudahan setelah kita menerapkan seizin Pak Gubernur melaksanakan kegiatan tatap muka belajar. Yang sudah hadir kurang lebih ada 5 siswa. Saya hari ini menggunakan YouTube live streaming untuk merekam sebagai latihan teman-temanmu kelas 12 yang sudah saya minta jadi peserta kompetisi bahasa Arab nasional. Maka jika hari ini link streamingnya berhasil, maka akan saya gunakan link besok pada hari Sabtu. Doakan saja anak-anak kakak kelas 12 yang sedang mengikuti kompetisi bahasa Arab nasional bisa mengikuti dengan baik. Karena saya menggunakan live streaming, maka kamera saya tidak bisa terbuka. Nah, kalau anak-anak ingin membuka kamera, dipersilahkan. Kira-kira nanti pukul 11 menit kita akan mulai, menghemat waktu ya. Satu sisi ini menggunakan auto meet ya, satu auto meet admit, yang kedua saya rekam menggunakan yaitu Google Meet yang fasilitasnya disediakan oleh Kementerian Pendidikan ya, ada fasilitas recording. Kemudian juga saya rekam secara attendance menggunakan auto meet yang sudah difasilitasi oleh Chrome gitu ya. Mudah-mudahan ini sudah terlaksana, tanpa saya klik otomatis anak masuk. Nanti hasilnya akan saya unduh melalui script ya, script Excel. Sehingga anak yang hadir pada hari ini tidak usah khawatir bahwa kehadirannya sudah tercatat rekam secara otomatis. Satu lagi, di laptop saya sudah 11 menit, kita awali saja doa awal belajar ya. Wahayyikum li tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Hadratal mukarramin Abdul Midad fi fasal al-hadiyah kelas 10 yang saya cintai, marhaban bikum, selamat datang. Hayya bina nuwasil firasatana, mari kita lakukan pelajaran hari ini. Dikiraati ibtidak lidaras, kita awal dengan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Rabbi iftah qulubana futuhal arifin. Rabbi yassir, Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir, inna taysiral asiri 'alaika yasir. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah membaca doa awal belajar. Yang sudah hadir juga saya absen, yang template-nya sudah kelihatan ada 13 ya. Jadi ada 11 siswa yang sudah hadir, di antaranya ada Aurelia, ada Dina, hadir Pak. baik, Nadia, Hadir Pak. Nadia sekarang, terima kasih Nadia, saya geser ke Nafisa. Oke, Nafisa. Ya, Nanda Novela. Hadir Pak. Baik, Naura Chelsea. Hadir. Ya, Naila Putri, sorry ya. Nova Alvira. Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Ya, terakhir Selomita. Hadir Pak. Oke, kalau boleh saya share screen. Nah, ini kalau saya simpan, ada siswa yang sudah masuk. Nah, ini yang masuk nih. Aurel masuk jam 11 sampai pada Selomita 11 menit rata-rata persis ya masuknya. Baik anak-anakku semuanya, kita kembali ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan materi fungsi administrasi. Anak-anakku, fungsi administrasi menurut saya ya sangatlah bermanfaat ya. Kenapa Pak? Kok bermanfaat Pak? Nah, di Ikhlas sudah ada, saya juga menggunakan blog saya ya. Saya menggunakan blog untuk membuat materi. Anak-anak nanti biasa sekreatif mungkin sebagai siswa, bisa melihat blog, bisa menggunakan attendance. Nah, saya menggabungkan, mulai saya mengajak diri saya sendiri, ayo anak-anak kita bikin konten YouTube yang berkaitan dengan pembelajaran. Yuk kita bikin. Karena di kompetisi bahasa Arab juga itu semua siswa hampir mempunyai subscriber masing-masing lebih dari 50 subscriber. Nah, anak yang sudah mempunyai konten pembelajaran dari YouTube atau streaming, silakan nanti berkarya ya. Karena sekarang yang dicari adalah link. Link itu apa Pak? Link itu garis sebetulnya ya. Lini itu ya. Link itu sebenarnya jaringan juga bisa. Nah, Pak Pen hari ini membuat link untuk karya sastra ya. Ini tidak saya tampilkan di mana? Di Ikhlas, cuma di Ikhlas saya tampilkan pembelajaran. Ini untuk memudahkan saya menyampaikan aja. Anak-anak, fungsi administrasi sudah saya sampaikan sebelumnya. Cuman sebelum kita di ending ini ya, ada ringkasan beberapa administrasi ini. Ya. Ada beberapa fungsi administrasi yang di situ ya wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ini pendapat Kuipel ya. Pendapat Kuipel tahun 2021 berpendapat bahwa jenis fungsi administrasi itu mempunyai 5 jenis fungsi administrasi. Salah satunya adalah rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Kita ambil yang paling bawah, manajerial. Manajer itu pengelolaan ya. Berarti bagaimana Pak? Apa
hubungannya antara administrasi dengan manajerial. Maka salah satu fungsinya adalah untuk mengelola administrasi itu sendiri ya. Adanya perencanaan, organisasian, pengukuran, motivasi, pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan itu salah satu yang digunakan dalam sebuah lembaga negara, lembaga swasta, BUMN, bahkan sekolah kita yang menggunakan fungsi administrasi ini sebagai fungsi manajerial. Kita naik ke atas. Bagaimana dengan fungsi interpersonal, Pak? Inter itu dalam, personal itu adalah orang. Salah satu keterampilan ini harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang bergerak di bidang akuntansi ya. Anak-anak nanti juga akan bekerja, akan magang di tempat dunia industri, maka harus memahami ilmu administrasi. Salah satu fungsinya apa kalau fungsi interpersonal? Yaitu keterampilan mengkoordinasikan kinerja banyak orang, ya, dasar pengambilan keputusan. Nah, kalau kita naik ke atas lagi, fungsi analisis apa Pak? Pak, maaf suaranya kurang jelas. Suaranya sudah saya polkan ini di depan mulut saya ini anak-anak. Suaranya sudah saya polkan ke anak-anak. Coba yang di komputer, oke. Yang di komputer saya perkeras lagi, oke. Gimana, sudah terdengar anak-anak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih sudah mengingatkan ya. Kemudian fungsi analisis. Nah, analisis itu apa Pak? Apa hubungannya administrasi dengan analisis? Salah satunya adalah sebagai sumber daya manusia yang bekerja di bidang administrasi, maka harus bisa menganalisis, yaitu pemikiran kreatif, harus bisa membuat surat, kritis disertai kemampuan mengambil keputusan. Contoh ya, di sekolah kita ada Mbak Munfaati selaku staf administrasi sekolah ya. Nah, ketika Pak Pak membutuhkan sebuah surat, Mbak, ini ada surat dari panitia kompetisi bahasa Arab, silakan nanti saya sampaikan suratnya. Kemudian saya minta direkomendasikan untuk dibuatkan surat pemberitahuan izin orang tua untuk mengikuti. Nah, maka fungsi ini adalah ketika Mbak Umun membuat surat, maka harus ditandatangani langsung atau diketahui langsung oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mengetahui kegiatannya ada sebelum saya ke kepala sekolah koordinasi dengan kesesuaian. Nah, itu adalah salah satu fungsi administrasi sebagai analisa. Tidak langsung dibuatkan. Nah, saya itu siapa kan begitu. Jadi kalau jalurnya, kalau dari guru koordinasi dengan kesiswaan merekomendasikan untuk membuatkan surat oleh kepala TU atau staf TU, kemudian staf TU menindaklanjuti untuk ditandatangani oleh kepala sekolah, baru surat itu turun kepada si pemohon surat ya. Kalau suratnya jenisnya pemberitahuan ya pemberitahuan. Nah, itu yang terjadi di sekolah kita. Bagaimana Pak dengan fungsi teknis administrasi? Secara teknis ya, secara teknis bagaimana kalau ada surat itu gimana? Sebetulnya ada materi surat menyurat ya, tapi ini kaitannya dengan administrasi, maka lebih gampangnya adalah di contoh surat. Bagaimana fungsi secara teknis administrasi Pak? Satu, harus ada pendapat. Pendapat ini adalah ide ya. Maksudnya pendapat ini adalah jika ada surat masuk, kita lihat dulu surat itu dari mana, lembaganya apa, tujuannya apa, kegiatannya kapan. Nah, terus inti dari suratnya itu apa isinya, gitu ya. Nah, salah satunya adalah yaitu membutuhkan ya secara keterampilan tadi ya, memadai keputusan keterampilan perkantoran. Jadi nggak mungkin Pak Fail membuat surat dengan sendirinya tanpa persetujuan oleh sekolah, KPU dan sebagainya, kecuali sudah direkomendasikan. Nah, Pak Fail juga bercerita ya. Kalau di MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab, FKN kebetulan dipasrai sebagai administrasi di bagian sekretaris kegiatan ya. Ketuanya kebetulan di Banjarnegara, maka tidak mungkin dong saya harus ke Banjarnegara untuk hanya sekedar minta tanda tangan surat. Nah, maka sekarang ada teknologi ya. Ini untuk baik ditiru ya. Beliau membuat tanda tangan secara elektronik, ditandatangani, kemudian di-scan, dikirim ke saya. Baru tanda tangan scan itu saya editing di surat yang nantinya akan saya kirim. Nah, kepada suratnya itu mau dikemanakan kepada suratnya. Nah, tergantung tujuan. Contoh, saya ingin membuat surat MGMP yang menyatakan bahwa Pak Gubernur dan wakilnya menghadiri kegiatan satu, yaitu pelaksanaan kompetisi bahasa Arab nasional di kabupaten kota. Nah, misalkan kita sampaikan ini sudah, kita hanya sekedar pemberitahuan. Tapi kalau yang di tingkat Jawa Tengah, maka beliau diminta untuk menjadi satu narasumber atau pembuka sambutan dan lain-lain. Begitu juga dengan
wilayah setempat harus memanggil Kementerian Agama karena di bawah Kemenak yang madrasah ya, atau di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Provinsi, maka adalah SMA SMK se-Jawa Tengah. Tetap harus kita, kalau kita konteksnya pemberitahuan, kita beritahu. Kalau konteksnya undangan, berarti kita undangan. Kalau permohonan sambutan atau mengisi acara di dalam virtual, maka sesuai dengan isi suratnya. Nah itu anak-anak. Jadi saya sangat beruntung dan bersyukur karena satu ya, diamanahi guru administrasi umum tambahan ini, kebetulan juga pernah sering membuat administrasi, maka tidak usah bingung-bingung untuk membuat surat, tergantung isi suratnya apa. Inilah fungsi teknis ya. Secara teknis harus ada pendapat, ada keputusan dari pimpinan. Yang paling utama adalah administrasi itu fungsinya rutin menurut Wibel ya. Membutuhkan pemikiran minimal, mencakup kegiatan pengarsipan. Surat tidak boleh secara surat menyurat nomornya diulang-ulang misalkan. Kalau nomornya terakhir sudah katakan 15, maka pada saat pembuatan surat bulan ini tahun yang berbeda, biasanya nomor suratnya dilanjutkan, hanya yang berbeda adalah tahunnya dan bulannya. Misalkan hari ini tanggal 25, maka suratnya diberi tanggal pembuatan surat 28 Agustus. Nah, untuk nomor suratnya melanjutkan, kalau tadi 15 berarti 16 ya. Bulannya bulan 8, tahunnya 2021, itu 3 digit yang harus tertera di nomor surat. Nah, untuk surat menyurat insyaallah nanti setelah pertemuan ini pertemuan untuk yang administrasi secara ikhtisar ringkasan terakhir, nanti akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk organisasi sampai nanti membuat surat menyurat. Kemudian tadi menurut Wibel, nah ini sudah saya sampaikan ya, ini seperti itu ya. Menurut Mills ya, Mill itu adalah salah satu pakar yang memberitahukan bahwa fungsi administrasi ada 4 macam ya. Salah satu ya akuntan ya, salah satu akuntan ya, yang memang beliau salah satu pakar yang memahami dan mendalami tentang fungsi administrasi. Nah, menurut beliau ada 4 ya. Ada fungsi planning, ada fungsi organizing, ada fungsi leading, ada 4 saja. Ada fungsi controlling yang terakhir. Fungsi surat menurut Mill itu adalah harus ada perencanaan. Ingat kata kuncinya ya, perencanaan atau perancangan atau penetapan tujuan. Kemudian fungsi organizing, ingat kata kuncinya, organizing, mengelola. Berarti apa? Yaitu fungsi administrasi, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi leading, kepemimpinan, maka kata kuncinya leading ya, manajemen. Dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai harus berjalan sesuai yang direncanakan. Kalau yang tadi planning itu adalah adanya penetapan tujuan, adanya rancangan untuk menghasilkan tujuan dari sebuah administrasi. Tadi kan saya contohkan, kalau tujuan surat yang diinginkan adalah contoh anak-anak kelas 11 nanti akan mengikuti AKM pada hari H, maka ya harus sesuai, berarti suratnya ditujukan pada orang tua. Ya, tulisannya kepada anak-anak, tidak maksudnya anak-anak diundang ke sekolah dengan mematuhi protokol kan gitu. Adapun pengendalian controlling, ya, ada fungsi pengendalian, ada controlling, ya. Jadi seluruhnya dikendalikan, yaitu fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Maksudnya adalah perkembangan sekolah. Gitu. Nah ini ringkasan anak-anak. Jadi administrasi untuk hari ini pengertian unsur, karakter, jenis, fungsinya kita cukupi hari ini. Ya, di depan insyaallah kita sebelum tes kita masih mempelajari tentang bentuk-bentuk organisasi. Administrasi merupakan segenap proses ya. Ada proses penyelenggaraan, ada kegiatan, ada tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi seluruh cakupan administrasi harus meliputi tata usaha, meliputi ada orang yang bergabung ya, ada orang yang bekerja sama. Tidak mungkin hanya 1 orang disebut administrasi. Maka tulisan ada 2 orang atau lebih itu disebut administrasi. Kalau hanya 1 orang ya individual berarti kan. Adanya kerjasama berarti tidak bisa dan seorang bekerja sendiri. Nah kerjasama berarti lebih dari 2 orang. Adanya sebuah tujuan. Ini yang disebut administrasi. Menurut Lain G, unsur-unsur administrasi meliputi ada pengorganisasian, ya, ada manajemen pengelolaan, ada tata hubungan, ada kepegawaian,
Jadi katakan kalau ada pimpinan, ada bawahan, ada keuangan, ada orang yang bekerja di bidang administrasi keuangan, ada pembekalan. Ya, kalau tempat kita sebagai namanya adalah TOT, ada in-house training ya, atau training of trainer gitu ya, atau training of trainer, melatih orang-orang yang nantinya akan dicetak menjadi seorang trainer. Kalau setelah kita namanya adalah asesor gitu ya. Kemudian adanya proses usaha yang berkesinambungan, ini adalah karakternya. Karakter administrasi, adanya orang, adanya kerjasama, adanya proses, adanya kegiatan yang kontinu, ada pembagian tugas, ada bimbingan. Ini adalah salah satu karakter administrasi. Di sekolah kita sudah jelas, kepala sekolah mempunyai bawahan namanya kepala TU. Kepala TU punya dua lini, yang pertama adalah bagian administrasi, yang kedua bagian keuangan, gitu kan. Kalau sekolah kita berdiri sendiri ya, ada bendahara sekolah, ada kegiatan tata usaha. Ada lagi duanya, ada bendahara kos dan lain sebagainya. Sampai ke ketua kelas ya, di atasnya ada wali kelas, di atas lagi ada wakil bidang siswaan. Nah, itu kalau bagian struktur organisasi. Tapi kalau karakter administrasi ya sudah seperti ini, ya ada fungsi pengawasan, ada fungsi tujuan. Terakhir, jenis administrasi meliputi publik, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan. Oke, kalau kita lihat di Ikhlas, saya buka dulu ya. Kalau anak-anak lihat di Ikhlas, maka akan muncul soal atau kuisis ya. Kenapa harus kuisis Pak? Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi yang saya sampaikan. Itu tujuannya itu. Jadi untuk pertemuan yang insyaallah keempat ini ya, ini adalah materi administrasi selesai secara pengertian. Besok kita minggu berikutnya akan belajar tentang struktur organisasi perkantoran. Nah, ini kalau lihat di sini anak-anak, nah ini ya sama ya yang saya tuliskan di sini. Sama dengan yang saya tuliskan. Oke. Di sini ada, sebelum anak-anak mengerjakan, di sini ada ringkasannya. Perencanaan atau planning, kegiatan administrasi yang berfokus pada perancangan. Ingat kata kuncinya, perancangan, penetapan tujuan. Pengorganisasian, organizing, pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bekerja sama. Jadi atasannya itu ya, yang bagi tugas. Kemudian kepemimpinan ada namanya leading ya, leading sektor, yaitu fungsi manajemen dalam mengerahkan pembagian tugas atau pegawai. Cara kasarnya namanya adalah itu siapa mandor gitu ya, mandor. Kemudian pengendalian controlling, yaitu fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan. Ingat kata kuncinya controlling, pengawasan. Kata kunci dari kepemimpinan adalah manajemen. Kata kunci dari pengorganisasian adalah pengelolaan atau ya pembagi tugas ya. Kemudian kata kunci perencanaan adalah adanya rancangan atau menetapkan sebuah tujuan. Kalau kita klik, adakah siswa yang sudah mengerjakan? Oh, sedang berlangsung. Lanjutkan pratinjau terakhir. Oke, ini. Jadi menurut Mills, administrasi berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan administrasi dalam kehidupan sehari. Apa saja itu? Nah, yang pertama ditanyakan adalah apa pengertian perencanaan, planning menurut Mill? Apa pengertian pengorganisasian, organizing menurut Mill? Sampai apa pengertian pengendalian? Ya. Ini saya tadi mencoba nih. Ingat tadi ya, pengertian pengorganisasian kita ambil yang paling mudah tadi adalah adanya perencanaan, nah, rancangannya, oke, rancangan, penentuan tujuan, oke itu. Kemudian adanya yaitu fungsi kepemimpinan. Kalau kepemimpinan berarti adalah apakah tugas dan tanggung jawab pihak-pihak bekerjasama, ataukah pembagi tugas tadi ya. Oke, kata kuncinya adalah pembagian tugas. Kemudian apa pengertian pengendalian, controlling? Kalau pengendalian adalah adanya pengawasan. Ya, ada pengawasan. Oke, ada pengawasan. Ya. Apakah betul? Apakah setelah diawasi sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, menurut saya ini jawabannya. Apa pengertian pengorganisasian? Jadi pengelolaan ya, itu fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan. Ya, hampir sama-sama pengawasan ya terhadap kinerja. Nah, apakah ini terbalik? Nah, anak-anak nanti silakan yang nanti akan mereview apa yang menjadi materi kita hari ini. Kalau kita lihat sekali lagi ya, ini. Fungsi leading. Leading itu mengerahkan pembagian tugas, mengerahkan dan manajemen. Nah, kalau controlling, manajemen melakukan pengawasan ya, kegiatannya. Kalau kepemimpinannya adalah orangnya mengarahkan pembagian tugas. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum?
Kalau organizing itu adalah pembagian tugas. Nah, kalau perencanaan tadi ya kata kuncinya adalah perancangan atau tujuan. Itu untuk yang menjadi review hari ini. Oke, saya berbaginya cukup materinya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Saya stop presentasi. Silakan anak-anak yang ingin berdiskusi, saya beri waktu untuk berdiskusi. Oke, silakan. Sudah ada 13 yang bergabung dengan saya. Ada yang menulis komentar, suaranya kurang jelas. 11.14 ini sudah pukul 11.26. Oke Nadia, apakah bisa didengar suaranya? Tadi ternyata speakernya kurang besar volumenya. Sampai sini apakah anak-anak dipahami? Kita telah belajar tentang fungsi administrasi menurut Mill dan menurut Quibble. Menurut Mill tadi ada 4. Salah satunya adalah adanya planning, kemudian adanya manajemen atau controlling, kemudian ada planning, controlling, ada lagi apa tadi pengawasannya. Nah, 2 itu kita sebut ya, 2 itu kita sebut. Nah, adapun nanti anak-anak lebih banyak pahamnya, silakan nanti dilihat di soal. Ada leading, ada organizing. Ini kalau sistem di administrasi namanya POAP ya. Tapi menurut Mill ini adalah fungsi administrasi ada 4. Ini kalau ada pertanyaan maka harus ada jawaban. Apakah anak-anak bisa memahami pembelajaran tentang fungsi administrasi baik secara tulisan, lisan maupun pendengaran? Apakah bisa didengar dengan baik anak-anak? Apakah saya masih bersama anak-anak kelas 10 PS? Masih, Pak. Oh iya, kalau masih direspon dong. Nah, apakah fungsi administrasi bisa diterima dengan baik atau cukup baik atau sangat tidak baik anak-anak? Ya. Nah, dijawab dalam hati masing-masing ya. Saya akan mereview tugas yang sudah dikerjakan anak-anak pada minggu sebelumnya. Nah, apabila ada yang sudah mengerjakan, nanti silahkan dievaluasi ya. Karena Pak Faen di Pasri Amanah sebagai ya pengajar produktif, mengajar administrasi ini sebatas Pak Faen punya pengetahuan ya. Kebetulan yang sudah mendalami di organisasi, apa yang sudah saya ketahui yang saya sampaikan ini. Oke, fungsi administrasi. Saya akan melihat 1 minggu yang lalu, apakah anak-anak mengerjakan. Karakter administrasi perkantoran yang mengerjakan hanya 9 orang. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bagi siswa yang sudah mengerjakan, yang belum karena ini bersifat mandiri monggo. Ya, yang mau dapat nilai silakan. Saya hanya mengingatkan saja yang sudah mengisi ada Zulfa. Zulfa apakah ada Zulfa? Zul? Yap. Nah, ini hasil karyamu tanggal 22 Agustus Zul. Alicia Kori ada? Alicia. Nah, itu hasil pembelajaranmu tuh. Dina Febriningrum? Ya, Pak. Ya, hasilmu tuh ada tuh. Madia Pastika? Ada, Pak. Nah, kamu juga dapat 100. Ini tak share lagi. Kemudian ada siapa lagi? Ini hasilnya. Nadila Putri ada? Nadila Putri Jannati. Nah, Ada, Pak. oh, ada ini hasilnya nih. Aurelia. Iya, Pak. Oke, ini hasilnya. Apa anak-anak kalau pembelajaran yang lain di guru yang lain apakah sama ya? Sama-sama melihatkan kameranya enggak kira-kira? Apa hanya Papen aja yang enggak mau melihatkan kamera? Ya, itu pertanyaan harus dijawab mandiri ya. Saya enggak maksa, tapi semua monggo, saya semua enggak ake ya. Yang mau buka monggo, yang enggak monggo, yang penting hadir aktif ya. Oke, selanjutkan. Salsa ada salsa? Ada, Pak. Nah, itu hasilnya 100. Selomita? Ada, Pak. Ya, hasilnya 100. Naila Putri? Ada, Pak. Nah, kita lihat miliknya. Oke, sel Naila. Nah, ini hasilnya. Ini adalah evaluasi yang kemarin. Ada 3 soal. Karakter administrasi meliputi sekelompok orang, kerjasama, usaha, keberkesinambungan, pembagian tugas, bimbingan, kepemimpinan, pengawasan tujuan. Benar atau salah? Dijawab benar. Karakter adalah satu sifat khas atau ciri yang melekat pada masing-orang. Benar. Kan cuma jawab benar salah, Pak.
Menurut W.H. Evan, administrasi perkantoran sebagai fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Benar atau salah? Benar. Nah, pada pertemuan kali ini juga sama anak-anak. Anak-anak diminta untuk mengerjakan fungsi administrasi menurut siapa tadi ya? Ada 9 orang nih. Menurut Wibel apa bukan tadi? Nah, kita buka aja lah. Ya. Kita buka administrasi umum. Kita buka paling bawah. Ya, fungsi administrasi menurut Mill sama ya. Oke. Kita sudah sering mengulang-ulang anak-anak. Jadi fungsinya, salah satu fungsinya adalah apakah anak-anak bisa seperti itu ya. Coba saya buka dulu. Oke. Nah. Oke, seperti itu. Dashboard lagi. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembelajaran fungsi administrasi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Salah satunya adalah tadi niat kita bertolabul ini, maka harapan kita adalah kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga apapun yang dikerjakan anak-anak menjadi hasil nanti diolah sebagai orang yang melaksanakan kegiatan magang, memahami ilmu administrasi, lebih-lebih yang sesuai dengan tugasnya ya. Kalau yang di bagian marketing, kita belajar ilmu marketing, yang di bagian keuangan akan rutin belajar tentang akuntansi yang diajarkan oleh beberapa pengajar di sekolah kita. Saya kira itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Aja, Pak. Oke. Nanti kalau ada boleh bertanya Japri. Oke, anak-anak, kalau memang tidak ada, kita sudah lebih dari 3 menit dari saya berbicara. Silakan nanti kalau ada kendala absen dan sebagainya, Japri Pak Irfain. Kita cukupkan dan kita sekali lagi seperti biasa, karena anak sudah membaca doa akhir pelajaran, maka akan saya akhiri dengan doa akhir pelajaran. Kita doa akhir pelajaran yuk. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa la yustajab lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya anak. Jangan lupa absen. Ketua kelas ya mengisi jurnal. Silakan mengundurkan diri. Sama-sama Nadia. Terima kasih Selo. Terima kasih Alicia. Semuanya saja.